Halo teman-teman, kali ini aku mau bahas sedikit tentang ujian seleksi masuk PTN atau Perguruan Tinggi Negeri yang akan diadain sebentar lagi oleh LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, yaitu UTBK. Sedikit informasi, dari video ini aku bukan mau pamer atau mau sombong atau sok-sokan tentang apa yang ku share di video ini. Jadi ini semua real tentang opiniku saja. Dari hasil video-video yang telah aku tonton tentang UTBK, seleksi masuknya, sistem penilaiannya, skor lulus, skor aman, dan sebagainya dari channel-channel YouTube orang lain, jadi aku menyimpulkan sesuatu yang akan aku bahas di video ini. Sekali lagi, aku mau ingatin, ini cuma opiniku. Kalian boleh percaya atau enggak, tapi yang aku ingin teman-teman semua berhasil lulus di PTN atau perguruan tinggi negeri yang kalian impikan, dan semakin ambisius untuk belajar, atau mungkin bisa jadi memotivasi teman-teman atau adik-adik kelas di 2021 nanti. Menurutku, skor lulus UTBK untuk kelompok saintek terendah TPS 450 dan Soshum terendahnya TPS 440. Kita tahu untuk 2020 ini materi ujian yang akan diujikan pada SBMPTN atau UTBK kali ini hanya materi TPS saja. Untuk TKA-nya tidak ada diselenggarakan oleh LTMPTN atau dihapus. Untuk kelompok berdasarkan nilai, aku membagi 5 kelompok. Di bagian saintek, aku membagi kelompok 1 dengan nilai di atas 700, dan kelompok 2 600 sampai 650, dan kelompok 3 550 sampai 600, dan kelompok 4 500 sampai 550, dan kelompok 5 di bawah 500. Yang kedua, kita masuk kelompok berdasarkan universitas. Aku mengelompokkan beberapa universitas berdasarkan kelompok-kelompoknya. Untuk kelompok pertama, aku mengelompokkan ITB, UI, UGM. Untuk kelompok kedua, IPB, Unpad, Undip, Unair, ITS, dan sebagainya. Untuk kelompok 3, UNS, USU, UPI, UB, UPNY, dan sebagainya. Untuk kelompok 4, UNAN, UM Malang, Unila, dan sebagainya. Untuk kelompok 5, PTN-PTN lain. Namun bisa saja universitas-universitas yang belum disebut bisa saja masuk ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, atau kelompok 5. Atau mungkin dari data ini kalian bisa mencocok-cocokkannya sendiri. Namun ini menurutku. Jadi apapun menurutku ini, kalian bisa percaya atau tidak. Yang ketiga, saya mengelompokkan berdasarkan prodinya atau program studinya. Untuk program studi saintek, untuk kelompok pertama, aku mengelompokkan pendidikan dokter atau pendidikan dokter gigi, informatika, aktuaria, dan sebagainya. Untuk kelompok 2, teknik mesin, elektro, kimia atau teknik elektro, teknik kimia, teknik sipil, teknik nuklir, ada ilmu gizi, biomedis, dan sebagainya. Untuk kelompok 3, kesehatan masyarakat, agribisnis, metalurgi, kehutanan, dan sebagainya. Untuk kelompok 4, ada biologi, fisika, kimia, matematika, statistika, agronomi, dan sebagainya. Untuk kelompok 5, ada jurusan atau prodi-prodi lain. Kita masuk ke prodi Soshum. Kelompok berdasarkan prodi Soshum, yang pertama, kelompok pertama ada akuntansi, hubungan internasional, hukum, dan sebagainya. Kelompok kedua, psikologi, perpajakan, administrasi, manajemen, dan sebagainya. Untuk kelompok 3, ada sosiologi, ilmu kepemerintahan, ilmu kriminologi, dan sebagainya. Untuk kelompok 4, sastra, antropologi, dan sebagainya. Untuk kelompok 5, jurusan atau prodi-prodi lain. Kalian juga bisa mengelompokkannya sesuai dengan pengetahuan kalian. Untuk lebih singkatnya, untuk lebih memperjelasnya, aku membuat contoh. Contohnya seperti ini. Adi telah mengikuti UTBK dan mendapatkan skor 680. Namun karena 2020 ini SBMPTN dan UTBK yang artinya bersamaan, kita milih dulu baru kita ujian. Adi memilih pendidikan dokter UI untuk klaster pertama dan pendidikan dokter USU untuk klaster kedua. Jadi setelah Adi ujian, ia mendapatkan skor UTBK 680.
menurutku yang tadi kujelaskan, peluang klaster pertama pendidikan dokter UI itu adalah peluang minim lulus tapi belum dikategorikan tidak lulus tapi minim lulus. Yang kedua, untuk pendidikan dokter USU itu peluangnya sangat besar untuk lulus. Karena apa aku bisa mengatakan seperti itu? Karena kembali lagi ke video awal, aku telah mengelompokkan berdasarkan nilai-nilai PTN atau prodi per kelompoknya. Untuk kelompok pertama di atas 700, nilai ADI tadi 680. Sedangkan dia bisa dikategorikan nilai ADI tadi hanya bisa dikategorikan kelompok 26. Berdasarkan universitas, untuk UI itu masuk ke kelompok pertama dan USU masuk ke kelompok 3. Dan berdasarkan prodinya, kita lihat prodi pendidikan dokter itu adalah kelompok pertama. Jadi kemungkinan adi lulus yang besar itu menurutku ya di USU, karena berdasarkan kelompok-kelompok tersebut tadi. Jadi semoga teman-teman lainnya bisa mengerti apa yang telah aku sampaikan. Mungkin video ini aku buat bukan untuk menyombongkan diriku, tapi aku mau memotivasi atau memberikan semangat kepada teman-temanku yang mau mengikuti UTBK agar lebih semangat lagi, agar lebih optimis lagi untuk belajarnya, lebih ambisius lagi sehingga mendapatkan PTN favorit kalian. Terima kasih. Dan juga aku ingin memotivasi adik-adik kelas yang akan berjuang di 2021, yang akan berjuang di 2021 nanti. Jadi semangat teman-teman semua.